Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asrofil kainat wa sayyidi sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul hayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qutmatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ahli ilmi wa ahli ardina wa samawat ada khalqih wa ridha nafsih wa jinat arsih wa milada kalimati kulama da'akurata kirun wa ghafalantil ghafilun wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi wa la tara idolimun mauqufun inda rabbihim yarji' ba'duhum ila ba'di lil qawla yaqulu alladziina istudaifu lilladina takbaru walaula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Jadi sebagian kelompok-kelompok yang lain orang kafir saling menyalahkan. Ada kata kamu dulu enggak menyuruh saya kafir, jadi saya jadi orang mukmin. Jadi sama lain itu saling menyalahkan. Kalau orang beriman saling mengingatkan. Kalau orang kafir menyombongkan diri, membanggakan diri, membenarkan diri, sehingga tanpa sadar mereka mengikuti pada yang sombong, mengikuti pada yang kuat, mengikuti kepada yang berharta. Tetapi mereka menghilangkan Islamnya, menghilangkan keimanannya, karena pengaruh itu dikuatkan saking cintanya sama dunia, Tuhannya itu jadi harta itu. Itu orang kafir. Maka orang yang beriman sehingga menjadi orang yang kafir disebabkan karena lumpuhnya dengan pengaruh-pengaruh dunia. Jadi membuat lumpuh imannya, membuat lemah imannya, membuat hilang keyakinannya, sehingga selalu bersangka buruk kepada Tuhannya, sehingga muncullah sifat-sifat munafik itu. Nah, sifat munafik itu yang lebih bahaya daripada orang kafir itu sendiri, karena di ibadah dia untuk semata-mata untuk berharta.
ia berpikir semata-mata untuk berharta. Dia ibadah semata-mata untuk mendapatkan harta. Inilah orang-orang yang munafik. Maka hukumannya lebih besar, lebih dahsyat daripada orang-orang kafir itu sendiri. Apapun alasannya, kalau mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, maka hukumannya dia adalah sebagai orang munafik. Kalau lebih kuat dunianya, lebih kuat keinginannya dibandingkan akhiratnya, itu sudah distempel golongan orang munafik. Amal untuk dunia, ngaji untuk dunia, berzikir untuk dunia, sholat untuk dunia, puasa untuk dunia, maka semua yang diketahui dalam hati pikiran oleh Tuhannya itu yang paling bahaya. Ketika meninggal dia terkejut, mana amalku semua, mana zikirku, mana puasaku, mana ngajiku, mana ibadatku. Tidak berbekas sama sekali. Yang berbekas adalah noda hitam. Yang noda hitam itulah yang disebut kecintaan pada dunia. Maka orang-orang yang mengharapkan dunia itu, maka semakin gelap hatinya, makin gelap pikirannya, dan makin gelap kuburannya, dan gelap juga nerakanya. Itu yang paling membahayakan. Maka beramallah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan mendapatkan sesuatu selain Allah. Maka nanti dalam yaumul hisab mereka saling menyalahkan satu sama lain. Gara-gara kamu saya masuk neraka, gara-gara kamu saya disiksa. Tidak, gara-gara kamu juga kami terjerumus. Coba deh kata kamu mengikuti kitab-kitab Allah dan Nabi Muhammad SAW, niscaya kita tidak menderita seperti ini. Tapi penyesalan pasti akan terakhir dibandingkan di depan. Walalladzina istakbaru lilladzina tudhaifu ananu sadaqnakum anil huda ba'da ijakum bal kuntum mujrimin. Ayat 32. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi artinya kalau orang sudah menyombongkan diri itu, menyalahkan yang lemah atau membuat kekuatan yang kuat, tidak. Jadi manusia itu hukumannya adalah individu masing-masing. Kamu sombong, ya kamu yang terima hukumannya. Kamu bodoh, ya kamu terima kebodohanmu. Kamu lemah, ya kamu terima kelemahanmu. Sehingga tidak bisa menyalahkan satu sama lain, di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana ketergantungan, semua kita pikul sendiri-sendiri. Jadi amal itu tidak bisa dilakukan bersama-sama. Walaupun sekarang kita ini rombongan, 10 kepala, 10 juga keinginan. Keinginan yang kamu tahu dirimu masing-masing.
Apakah karena Allah atau karena lainnya, atau karena masalah atau persoalan, atau daripada, atau yang lainnya, kamu akan menerima balasan masing-masing sesuai dengan amalnya. Ija'akum bal kuntum mujrimin. Kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi bukan orang lain ditimpakan teman atau sahabatnya ditimpakan kepada yang tidak bersangkutan, tidak ada. Semua kamu yang memikulnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan terimalah semua balasan. Kalau amalnya bagus, maka dia terima amal yang baik. Tapi kalau amalnya lebih buruk, maka hukuman yang dahsyat, siksa yang pedih di dalam kuburnya, belum di akhirat, belum di mahsyar, belum di sirat, belum di mizan, sampai ketentuannya jahanam atau surga. 4 proses yang harus dialami manusia. Tidak ada satupun yang terlepas atau kelupaan. Semua dibangkitkan dengan amalnya masing-masing. Wa qala alladziina istud'ifuna lil ladziina istakbaru bal makru laili wan nahar itakmuru nana an takfuru billah wa naj'ala lahu andada wa asaru nadama laha ra'afur adab wa ja'alna lil aghlala fi anaqil ladzina kafaru hal yaj'una ila ma kanu ya'malun. Dan orang-orang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya budayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang tidak mereka kerjakan, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang sudah banyak ya orang yang meninggalkan sholat, sudah banyak. Bahkan mereka menyeru untuk rame-rame meninggalkan sholat. Mereka berlama-lama ngobrol, berlama-lama mencari kesenangan, berlama-lama mencari kenikmatan dan kepuasan, sehingga mereka membiarkan waktunya di dalam kekufuran. Tapi tidak sadar, orang yang tidak sholat saja sudah bisa dikatakan kafir. 1, apalagi 5 waktu, apalagi berhari-hari. Untung dia nggak mati dalam kekafiran itu.
Inilah orang-orang yang menyombongkan diri, mengajak sekutu-sekutunya yang tunduk pada dia, kekuasaannya, hartanya, kesenangannya, maka ikut. Terjadilah pelepasan, yang mana pelepasan itu berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan puasa, dan tidak segan-segan alasannya untuk menghormati. Yang dihormati orang kafir, yang dihormati adalah orang-orang yang tidak ingat kepada Allah karena kekuasaannya, karena kekayaannya, karena kepemimpinannya, karena hartanya, maka tunduk dia dengan kesesatan-kesesatan yang mengajak orang beriman menjadi terjerumus dalam kesesatan itu. Dan itu ada sekutunya. Serikat, Al-Quran sudah mengatakan mereka berbondong-bondong dan berserikat. Karena kekayaannya 10 orang ikut, 20 orang ikut, 30 ikut, ditraktir semuanya karena kaya. Jadi tidak segan-segan untuk bermaksiat, minum khamar, zina, kemudian bermabuk-mabukan untuk melupakan bahwa itu menuju kekafiran. Bayangkan. Jadi Allah Ta'ala menciptakan otak ini punya sel. Sel otak itu jumlahnya 5 juta. 5 juta. Jadi kalau kena minum satu gelas bir atau whisky, itu membunuh 1 juta sel otak. Makanya orang minum-minum itu jadi bodoh. Ya, kalau ditanya itu enggong. Karena sarafnya sudah mati. Jadi kalau diajak bicara susah. Yang ada jawabannya marah, marah, marah aja. Karena sudah disengaja dibunuh dengan minuman keras. Ya, ada yang mengatakan yang penting saya minum nggak mabuk. Kalau nggak mabuk itu selnya pingsan, kan nggak mabuk. Nah, jadi kenapa diharamkan Allah Ta'ala? Sebab itu yang terjadi sehingga manusia iman jadi kafir. Ya. Jadi dia itu sebenarnya orang yang penakut, karena dia minum jadi pemberani. Yaitu orang penakut, orang yang takut maksiat, karena minum dia berani berzina. Karena minum. Jadi efeknya itu banyak. Harut marut itu nggak mau. Mau zina nggak mau, bunuh nggak mau. Tapi dipancing sama iblis, minum aja. Nah, minum aja, kemudian diseret sama perempuan masuk kamar. Jadilah zina. Itu terjerumusnya harut-harut. Nah, minum sajalah, enggak apa-apa. Itu efeknya membuat satu kejahatan, bahkan rela dia membunuh orang tuanya, membunuh semua keluarganya. Hanya gara-gara minum saja. Padahal dia nggak kafir. Akhirnya menyesal, tidak berguna. Ketika dia sudah mengalami adab Allah yang sangat pedih, padahal dia hanya ikut-ikutan, bukan
satu hobi, tapi karena kekuasaan, karena pimpinannya, karena koleganya, karena yang menjadi dorongan itu, apalagi dia juga kepingin jadi klop, maka terjadilah penyesalan gitu. Kalau nggak bertobat, dia akan terus-menerus menjadikan itu kebiasaan, seperti orang-orang kafir tiap hari sarapannya harus minuman keras. Nggak bisa berhenti kalau nggak tobat, apalagi lingkungannya. Jadi lingkungannya peminum sudah susah karena serikat, maka termasuk golongan tolimun.